Paus Leo XIV hari Selasa, 25 Mei 2026, merilis ensiklik pertamanya, Magnificat Humanitas, tentang melindungi pribadi manusia di zaman kecerdasan buatan, di Aula Paus Paulus VI, Vatikan. Dalam pidatonya, Paus menyerukan perlindungan kemanusiaan, promosi kebenaran, martabat kerja, keadilan sosial, dan perdamaian. Ensiklik ini diterbitkan menandai peringatan ke-135 ensiklik Rerum Novarum, yang diterbitkan Paus Leo XIII, 1891. Ensiklik Rerum Novarum tentang hal-hal baru membahas hak dan kewajiban buruh, majikan, hak milik pribadi, serta menolak kapitalisme ekstrim maupun komunisme. Lewat Rerum Novarum, Gereja Katolik memberikan suaranya, tanggapan publiknya tentang masalah sosial yang begitu besar yang dihadapi dunia modern. Pada masa itu, 1891, dunia sedang dibentuk ulang oleh batu bara, uap, dan ekonomi industri yang tidak diatur. Para pekerja dihancurkan oleh roda mesin baru. Segelintir industrialis mengendalikan kekayaan dalam skala yang belum pernah dilihat dunia. Perubahan radikal sedang terjadi dalam politik, ekonomi, dan masyarakat. Revolusi industri berada di puncaknya. Perpindahan besar-besaran masyarakat desa ke pusat-pusat industri yang kumuh mengganggu cara hidup jutaan orang yang telah dikenal selama beberapa generasi. Migrasi massal dari Eropa memecah belah keluarga. Para pekerja menanggung jam kerja yang melelahkan, upah yang sedikit, dan kondisi yang berbahaya, sementara segelintir elit mengumpulkan kekayaan yang sangat besar. Jurang antara yang kaya dan miskin, begitu dalam dan lebar. Pada saat yang sama, gerakan sosialis semakin mendapatkan momentum, mengadvokasi tindakan drastis seperti penghapusan kepemilikan pribadi. Tulisan-tulisan Karl Marx telah berakar dalam gerakan komunis yang meluas. Sekarang, dengan menerbitkan ensiklik Magnificat Humanitas, sekali lagi gereja berbicara dari tradisi refleksi selama 2000 tahun tentang makna kehidupan manusia. Dalam pidatonya saat merilis ensiklik itu, Paus Leo XIV mengatakan ensiklik Magnificat Humanitas sebagai tanggapan gereja terhadap tantangan yang ditimbulkan oleh kecerdasan buatan, AI. Lalu, ia menyerukan agar AI dilucuti dari logika dominasi, pengucilan, dan perang. Paus menjelaskan bahwa Magnificat Humanitas muncul dari mendengarkan secara luas para ilmuwan, insinyur, pendidik, pemimpin politik, dan keluarga yang prihatin tentang masa depan generasi muda. Pada saat yang sama, Paus mengatakan bahwa ia telah mendengar suara-suara yang sangat mengkhawatirkan mengenai sistem senjata otonom dan algoritma yang mampu menolak akses ke perawatan kesehatan, pekerjaan, atau keamanan berdasarkan data yang tidak adil dan bias. Dari proses perenungan tersebut, kata Paus, muncul keyakinan yang diungkapkan dengan jelas dalam ensiklik tersebut. Kecerdasan buatan perlu dilucuti senjatanya. Mengakui kekuatan ungkapan tersebut, Paus Leo XIV mengatakan bahwa beratnya momen saat ini membutuhkan kata-kata yang mampu membangkitkan hati nurani dan menunjukkan jalan ke depan bagi umat manusia. Dengan mengambil paralel dari Rerum Novarum, Paus mendesak komunitas global untuk menempatkan kemajuan teknologi demi martabat manusia, solidaritas, dan kebaikan bersama. Di bagian lain pidatonya, Paus menggambarkan revolusi teknologi saat ini sebagai titik balik penting yang sebanding dengan pergolakan yang dihadapi oleh Paus Leo XIII selama revolusi industri. Menurut Paus Leo XIV, kecerdasan buatan sudah menyentuh banyak bidang kehidupan kita dan memengaruhi keputusan yang membentuk koeksistensi manusia. Seraya mencatat bahwa hal itu juga secara dramatis mengubah cara perang dilakukan. Dengan menarik paralel langsung dengan ensiklik penting Paus Leo XIII tahun 1891, Rerum Novarum, Paus Leo XIV mengatakan bahwa gereja saat ini juga dipanggil untuk menafsirkan hal-hal baru zaman ini dalam terang Injil dan martabat manusia. Menurut etimologinya, ensiklik, dari bahasa Yunani ekaiklios, kiklos yang berarti lingkaran, adalah surat edaran. Elizabeth Huddleston dalam Church Life Journal_L, 25 Maret 2025, menjelaskan demikian, ensiklik adalah surat pastoral dari Paus yang ditujukan kepada semua uskup gereja Katolik untuk disebarkan kepada seluruh umat beriman, to all people of goodwill. Surat-surat ini merupakan bagian dari wewenang pengajaran biasa Paus. Ensiklik mencakup berbagai topik, termasuk masalah iman dan moral, isu-isu sosial, dan petunjuk bagi umat beriman. Ensiklik dicirikan oleh sifat didaktiknya, menawarkan pengajaran dan bimbingan komprehensif tentang isu-isu kontemporer. Meskipun tidak memiliki status hukum formal seperti bula, surat keputusan,
Ensiklik memiliki bobot doktrinal yang signifikan dan sering dianggap sebagai sumber otoritatif pengajaran Katolik. Dalam Catholic Review, 2026, Father Joseph Parisi menjelaskan secara singkat. Demikian, ensiklik adalah surat pastoral yang ditulis oleh Paus dan ditujukan kepada seluruh gereja. Surat-surat ensiklik umumnya membahas masalah iman atau moral, mendorong peringatan atau devosi salah tertentu, atau membahas masalah disiplin gereja yang harus dipatuhi secara universal. Paus Fransiskus, misalnya, menerbitkan 3 ensiklik, Lumen Fidei atau Terang Iman, 2013, Laudato Si, Terpujilah Engkau, Tuhanku, 2014, dan Fratelli Tutti, Semua Bersaudara, 2020. Let us not sleep as others do, admonished the Apostle Paul, but let us keep awake. Such vigilance is necessary today. Peace, not merely the absence of war, is justice at work. But when technology weakens our critical sense, peace itself is at risk. Disarming, however, is not enough. We must build. The word build reminds me of my years as a missionary in Peru. In 2017, torrential rains and floods struck the north of the country. Many families saw their homes swallowed by mud, and many roads too. There I learned that rebuilding does not mean simply replacing what has been destroyed. It means repairing bonds, restoring trust, and reawakening brick by brick. A more just coexistence takes shape, capable of safeguarding the dignity of all institutions and individuals, power centers and peripheries. Will we be able to build a future not for a privileged few, but for the entire human family? This is the civilization of love, which St. Paul VI spoke and which St. John Paul II so forcefully proclaimed as a horizon to seek together. It's not a naive dream, it is a direction. It is the path that Jesus Christ opens within history. For this reason, the Church wishes with humility and frankness to be part of hope to keep on building the worksite of our time. May the Spirit of the risen Lord sustain our work together. I entrust each of you to our Mother Mary. Her Magnificat sings of the greatness of God who uplifts the lowly. May she teach us to recognize the true greatness of every man and every woman in loving and serving. May the Lord make fruitful the great enterprise that today we entrust to His grace, letting the civilization of love mature in history. And upon all of you, I heartily invoke God's blessing. The Lord be with you. May the peace of God, which surpasses all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of His Son, our Lord Jesus Christ. Amen. And may the blessing of Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit come down upon you and remain with you forever. Amen. Thank you very much. Jangan lupa subscribe ya.